Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Yapisa TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini Yapisa TV mempunyai program yang sangat luar biasa. Program ini program tambahan dari Yapisa TV. Alhamdulillah pertama dan perdana, boleh kan? Pertama dan perdana kita mengadakan podcast, yaitu Yapisa Podcast. Dan pada kesempatan kali ini, podcast perdana ini kita mengundang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah orang yang sangat berpengaruh demi kemajuan Yayasan Pendidikan Islam At-Thauriyah, khususnya di SMP Islam At-Thauriyah, yaitu Kepala Sekolah SMP Islam At-Thauriyah, Bapak Badrul Munir Al-Himani. Oke. Baik, para sahabat Yapisa TV, kita langsung sapa aja. Assalamualaikum Pak Badrul. Salam. Gimana kabarnya Pak Badrul hari ini? Alhamdulillah. Sibuk hari ini Pak Badrul? Lumayan sibuk. Alhamdulillah. Pak Badrul, maaf ya, jadi sedikit asa canggung nih Pak Badrul. Para sahabat TV, kita sedikit campur ya, untuk podcastnya, talknya. Jadi ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Campur aja enak. Jadi saya merasa canggung nih bilang Pak Badrul. Karena kenapa para sahabat Yapisa ya, Pak Badrul Munir ini dikenal dan sudah terkenal di seluruh Jagat Raya dengan panggilan bukan Pak Badrul Munir, bukan, tapi dengan panggilan Akang Badrul. Ya, Pak, jadi nggak apa-apa ya puntennya Pak Badrul ya. Boleh, saya manggil langsung Akang aja. Boleh. Sip, biar sama dengan yang lain ya. Kang Badrul ini adalah kepala SMP Islam At-Thauriyah. Iya. Gimana Pak Badrul perkembangan SMP Islam At-Thauriyah untuk saat ini? Baik Kang Hendrik, sebelumnya saya ucapkan untuk sahabat Yapisa TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Kang Hendrik ya, kalau memang sapaan saya ini di masyarakat sebetulnya bukan bapak ya, dibilangnya itu akang ya. Saya juga ya nggak tahu lah di mana asal muasalnya, tapi memang sudah seperti dengan sendirinya lah gitu ya, dengan sendirinya refleks sendirinya sendiri, bahkan sampai orang tua siswa pun seperti itu manggilnya. Ya kita nggak jadi masalah apa arti sebutan sebuah nama gitu ya, mau akang, mau aa, mau bapak ya apa aja, yang penting ada panggilan buat kita lah. Yang penting beretika ya kan? Nah, yang penting beretika. Kalau siswa-siswa gimana Kang? Sama. Siswa juga manggil akang gitu kan. Justru orang tua itu manggil akang ya memang karena terbawa suasana oleh anak juga. Jadi itu ya. Orang ke bawah ya. Ke bawah. Orang tua itu ke bawah. Jadi orang tua yang udah sampai sepuh pun manggilnya itu karena penghormatan lah gitu ya, penghormatan. Iya. Jadi manggilnya bukan Badrul, walaupun mereka lebih tua usia daripada kita, seharusnya nggak apa-apa juga manggil Badrul. Tapi manggilnya akang, itu sejarah. Saya juga nggak tahu ya kenapa, tapi nggak apa-apa lah. Biar bagaimana enaknya saja. Nah tadi kembali ke yang tadi ya, yang masalah perkembangan SMP Islam pada saat ini. Ya alhamdulillah di tahun 2021 ini memang untuk SMP Islam At-Thauriyah bisa dibilang lagi maju-majunya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini juga saya ucapkan terima kasih kepada semua elemen masyarakat, tokoh masyarakat, dan juga yang di luar Sukamakmur, tentunya juga di Sukamakmur ini yang mendukung kemajuan SMP ini. Karena saya tidak bisa menyebutkan kalau ini hasil karya sendiri. Yang namanya kemajuan itu kan tidak bisa dengan sendirinya kan. Untuk maju sebuah motor, untuk maju sebuah mobil itu tidak bisa dengan sendirinya. Artinya ada faktor-faktor yang menunjang. Nah, dari kemajuan SMP ISAT pada tahun 2021 ini juga saya ini sangat berterima kasih atas dukungan dari semua pihak, terutama dari ketua yayasan juga ya, karena bagaimanapun juga kita di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam At-Thauriyah yang pada saat ini memang dipimpin oleh Bapak Haji Darmatin SAG MSI. Nah, kebetulan alhamdulillah ini kalau dari keluarga Pak Kiai Haji Toha ini merupakan anak kedua. Anak kedua, Pak Haji Darmatin itu. Nah, ini sebagai ketua yayasan sekarang, dulu ketua yayasan itu adalah
almarhum Bapak Kiai Haji Muhammad Wasyafi'i. Nah kemudian setelah beliau meninggal digantikan oleh anaknya yang kedua, yaitu Bapak Haji Darmatin. Nah kebetulan saya memang anak ketiga dari anak pertama Pak Haji Toha. Cucu saya berarti. Cucu ya. Cucu, ya. Alhamdulillah. Nah jadi berkat bantuan, dorongan juga dari ketua yayasan supaya mengelola SMP ini, ya alhamdulillah amanat yang memang sangat besar ini kita laksanakan dengan arahan-arahan dari ketua yayasan, kemudian masukan-masukan dari elemen masyarakat lah, orang tua, dukungan orang tua, alhamdulillah sampai sekarang bisa dilihat oleh Kang Hendrik lah, bisa dilihat dari sarana prasarana, kemudian jumlah siswanya, alhamdulillah harus binikmat pada tahun ini untuk SMP bisa dirasakan. Kalau dibilang zaman anak sekarang mah wow lah. Wow. Ya, iya. Amazing pokoknya. Jadi kalau bahasa istilah lagi yang lebih dalam lagi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Masya Allah. Itulah Hendik ya. Alhamdulillah. Berarti Kang Badul ini emang berjuang itu bukan hanya sendirian tapi teamwork. Dan alhasil alhamdulillah ya emang sih saya juga mengakui kalau misalkan setiap main ke sini wah sangat luar biasa sekali. Emang SMP Islam atau Haria ini para sahabatnya Tisat emang mengedepankan yang namanya kebersihan. Terus penampilan yang ada di sekolah. Kita bisa lihat sendiri di YouTube, di Google, di Facebook, di Twitter, di Instagram. Kalau misalkan para sahabat Tisat TV pengen lihat silahkan. Itu lapangannya bagus sekali. Ada lapangan bulu tangkis. Ada basketball juga bisa ya. Basket bisa. Nah, terus indah di tanaman ya, bener ya? Ada urusan tanaman ya. Jadi intinya alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah. Nah, Kang. Ya. Ini kan terlepas dari kerjasama bersama-sama sama Yayasan Pendidikan Islam atau Haria, dari ketua yayasan, terus dari para sesepuh yayasan. Ada ini enggak Kang? Perjuangan di kalikunya mungkin bisa diceritakan sedikit saja. Bisa menjadi SMP yang sangat luar biasa ini. Pernah nggak Kang mengalami pengalaman yang sangat pedih atau pahit atau dapat komenan dari masyarakat itu yang sangat pedas? Iya. Gini Kang Hendik ya, kalau dibilang masalah pernah, bukan pernah lagi. Sering yang namanya perjuangan itu pasti ada, bukan pernah, itu pasti ada. Bahkan bukan pernah lagi tapi sering. Saking seringnya saya sempat putus asa dalam mengemban amanah ini. Bahkan saya ingin mundur saja. Mundur, cuma kekuatan almarhum kakek nih ya, Kiai Haji Muhammad Toha ini memberikan isyarat bahwa gini, bahasa Sundanya gini, ente mah epes meer, itu kan bahasanya. Lihat Rasulullah, kalau ingin melihat perjuangan jangan mundur, tapi lihat bagaimana perjuangan Rasulullah menegakkan agama Islam. Itu bukan cuma dicaci, bukan cuma dimaki, tapi sampai dilempari batu, dilempari kotoran. Kata kakek saya gitu kan, kamu cuma diomongin nggak seberapa, pengen mundur, lanjutkan. Saya sempat nangis sebetulnya, saya udah nggak kuat, artinya pengen mundur ya mungkin karena jiwa kita masih labil dulu ya, masih labil, sangat membutuhkan sosok seorang pelindung lah, seperti kakek saya atau paman saya selaku ketua yayasan pada waktu itu sangat butuh. Nah kemudian memang kakek saya memberikan motivasi, dari motivasi yang sangat kecil itu tapi bermakna, diambil kesimpulan artinya kita maju terus. Tapi alhamdulillah ya kita maju terus. Nah memang kalau bisa sedikit cerita masalah hambatan-hambatannya, sampai nanti ada omongan-omongan miring dari yang lain yang memang mungkin nggak tahu kita efeknya karena apa, tapi kita terima dengan positif aja. Karena memang SMP Islam ini kan sejak mula berdiri udah kelamaan sebetulnya. Dari tahun 96. Tahun 96 kita berdirinya ya, tahun 96 kemudian kita masih nginduk.
Dulu itu kita nginduknya di SMP Islam Karawang. SMP Islam Nah, Karawang. makanya kita itu nama pertama bukan SMP Islam Toharia. Islam Karawang 3. SMP Islam Karawang 3. Iya. Di duanya di mana? Duanya yang sekarang SMP Islam Teluk Jambe. Nah, ini kita dari sejarah dulu nih ya. Ya. Dari sejarah, kemudian nanti akan muncul juga lika-liku perjuangan kita dari Timbuk Yapisat ini. Apa sih kendalanya? Kemudian apa solusinya sampai alhamdulillah sampai sekarang kita bisa memetik hasil lah. Walaupun belum sangat maksimal tapi alhamdulillah merasakan. Nah, dari tahun 96 kita namanya SMP Islam 3. SMP Islam Islam 3 Karawang. SMP Islam 3 Karawang ya, betul. 96 kita nginduk. Nah, bahkan saya ini termasuk alumni kedua. Alumni kedua SMP Islam Karawang, Islam Karawang 3 nih ya, Islam Toharia ini kita alumni kedua loh. Nah, alhamdulillah tahun 2000 kita lulus di SMP Islam Toharia dan menjadi orang yang ketiga yang masuk ke negeri. Wah, luar biasa. Alhamdulillah, mungkin Allah sudah menakdirkan bahwa calon pemimpin Atoharia ini memang dulunya juga dari latar belakang alhamdulillah tidak mengecewakan. Kalau memang orang pengen ke negeri ya kita alhamdulillah Allah kasih jalan. Ngalamin juga ke negeri. Mengalami ke negeri saya ini ya. Jadi dulu angkatan pertama itu kalau nggak salah itu kakak kelas saya itu 2 orang yang masuk ke SMA Negeri 3 Karawang. Disusul oleh saya tahun 2000 saya juga masuk ke SMA Negeri 3 Karawang. Alhamdulillah. Nah, itu saya belum berkecimpung di SMP Toharia kan karena masih siswa. Nah, kita lulus di SMA 3 Karawang itu tahun 2003. Nah, kemudian langsung kita kuliah ke Unsika. Beres kuliah di Unsika, paman saya, nah Pak Haji Darmati ini yang sekarang menjabat sebagai ketua yayasan, mengajak saya untuk ikut di SMP Islam Karawang ini. Posisinya kita sampai tahun 2003 masih nginduk loh. Masih nginduk. Nah, posisi masih nginduk, kita posisi tahun 2003 bergabung di SMP ini sebagai PU. Karir pertama Pak Akang Badul teh PU. Oh, PU. Kenapa? Karena kita belum punya kualifikasi S1. Baru masuk kuliah. Paman saya nggak langsung nyuruh saya ngajar di SMP ini ya. Jadi nyuruhnya itu PU saja Bu. Artinya mengatur surat menyurat dan sebagainya. Nah, berlanjut 1 tahun sampai 2004 dalam posisi masih nginduk. Ya, masih nginduk. Jadi kita masih PU. Nah, cuma di sini nih, kalau menurut saya ini jebakan-jebakan positif nih. Jebakan Batman dari paman saya. Kenapa disebut jebakan Batman? Saya ini jujur saja tidak ada cita-cita jadi guru. Tidak ada. Makanya 2003 kita nggak ngajar, tapi memang karena kita sering ngaji di pondok gitu kan, di pengajian kalong, maghrib dan sebagainya. Paman saya melihat dari sana, maka tahun 2004 dimulai jebakan-jebakan Batman itu. Jebakannya seperti gini. Mungkin Kang Hendik juga murid pertama saya sebetulnya. Iya enggak? Masih ingat? Betul. Ya. Jadi ketika paman saya mengajar PAI pada waktu itu, alasannya keluar mulu. Masih ingat nggak? Ya. Ah, itu jebakan pertama. Saya itu nyadarnya ketika sudah sampai 2 tahun berjalan. Jadi diganti sama Akang. Ketika pelajaran Pak Haji Atin ini PAI di kelas Kang Hendik juga kan. Artinya yang ngajar saya itu. Pertama alasannya keluar, kemudian yang kedua apalah alasannya, intinya pas saya renungi itu ya berarti suruh saya ngajar pada dasarnya gitu kan. Berarti sebenarnya jebakan Batman itu ada hikmahnya buat saya. Berarti terlatih Akang itu walaupun awalnya nggak mau jadi guru, gitu. dilatih secara paksa iya. paman Akang sendiri untuk menjadi seorang guru. Nah, itu jadi asal mulanya nih ya, seorang Badul ini jadi pengajar di sana. Jebakan Batman sebetulnya. Jebakan Batman karena dari tahun 2004 ini kita belum jadi staf pengajar belum. Tetap kita masih PU. Kenapa? Karena belum ada kualifikasi. S1-nya itu kita belum punya ijazah S1. Nah, tapi karena dari 2004 kita disuruh ngajar sama Pak Haji, akhirnya 2005 ini kita dimasukkan ke staf pengajar. Walaupun kita belum ijazah, belum lulus kuliah, kita masih kuliah ya, Akang masih kuliah di sini. Nah, udah jadi guru, dan alhamdulillah itu
Allah juga ngasih jalan, kita dari Pemda itu walaupun masih nginduk, khusus buat saya langsung dapat nomor unik. Yang namanya NUPTK. Nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan. Itu saya dapatnya tahun 2005 atas nama Badrul Munir di SMP Islam Karawang, bukan SMP Islam Atohariyah. Nah ini sudah nama SMP Islam Atohariyah di kita. Tahun 2003 sampai 2005 udah jadi Atohariyah itu, ya udah Atohariyah. Jadi bukan Islam Karawang 3 lagi, bukan. Beres. Ini masih sejarah nih ya, masih sejarah. 2005 saya baru mulai berpikir. Saya berpikir sekolah ini kok masih ke Islam Karawang. Gitu kan? Masih induk. Bahkan yang juga ujian ke sana kan? Ya. Saya ujian ke sana. Semua ujian kita ngabarin ke sana. Ya, sekolahnya di sini, ujian di sana. Nah, kita bikin di sini. Ini ada apa? Nah, pas saya tanya dulu itu apa namanya? TU yang dulu senior itu Pak Soli, yang sekarang ngajar di SMP 1 Jambe Timur, SMP negeri itu ya. Sekarang beliau sudah jadi PNS, alhamdulillah itu guru saya juga. Nah kata Pak Solid, saya nanya ke beliau, ini gimana seharusnya? Kita masih hidup dan kita masih belum punya identitas, kita masih belum punya izin. Wah, enggak juga. Nah, akhirnya saya bilang izin ke paman saya, Pak Jidal Matin, benar, kita belum punya apapun. Nah akhirnya saya usulkan tahun 2005 itu saya minta dukungan ke Pak Haji mau bikin proposal buat untuk membuat izin operasional. Artinya ini harus ada operasional dulu izinnya. Nah itu izinnya itu harus ditandatangani oleh bupati. Pada waktu itu bupatinya masih Bapak Dadak S. Muhtar kepada SIM, ya pada SIM. Ternyata nggak semudah itu loh. Prosesnya sulit. Saya kira bikin proposal, ya sebulan 2 bulan cincai. ACC. Ternyata bullshit. Ya ternyata di luar dugaan. Ya di luar dugaan ternyata 2005 setahun berjalan masih belum selesai. Kita ke sini ke dinas, ke UPT dan sebagainya. Terus kita bolak-balik ke kecamatan, kelurahan dan sebagainya. Pokoknya itu sangat, kalau dibayangkan sampai sekarang emang kerasa nikmatnya sekarang. Kalau dulu memang pedihnya banget itu. 2005 setahun ya, kita masih belum dapat ACC. Kemudian 2006 sampai setahun tamat 2006 belum di ACC. 2 tahun. Ya, di ACC-nya itu September 2007. Bayangkan. Hampir mau 3 tahun. Nah, kita bikin proposal ajuan untuk izin SMP ini 2005. Di ACC 7 September 2007. Alhamdulillah, ingat banget tanggal itu tanggal spesial buat saya. Itu langsung ditandatangani oleh Bapak Dadak S. Muhtar. Nanti kita kita lihat buktinya. Nah, itu keberhasilan kita setelah membuat izin operasional. Alhamdulillah. Ternyata perjuangan belum selesai. Setelah perizinan keluar. Nah, ternyata kita tetap masih hidup. Kenapa? Karena sekolah kita belum punya NPSN, nomor pokok statistik nasional. Artinya apa? Kalau pengen berdiri harus punya NPSN. Tapi kita belum berpikir ke arah sana, kita belum tahu apa itu NPSN. 2007 berjalan, 2008 berjalan, 2009. Nah, 2009. Oh enggak, kita balik lagi ke 2006. Ketika kita izin operasional belum selesai. Ya. Nah, 2006 ini puncak-puncaknya mulai banyak sebetulnya. 2006 ini. Karena walaupun kita belum punya izin operasional, lagi proses izin operasional, saya ingat betul 2006 itu ada drum band yang sangat fenomenal. Ya, yang termasuk sangat saya personal. Nah, itu kan, dan juga ikutan pegang bass kalau nggak salah. Betul. Ya, nah itu muridnya banyak tuh. 2006 itu kurang lebih ada 109. Menurut saya itu sangat banyak. Sangat banyak. Karena sebelumnya kita murid hanya berapa? 2006 kita banyak. Tetapi karena memang kita disebutnya kalau bisa dibilang sekolahnya, ada yang bilang sekolah bodoh, ya itu ketangan pertama nih. Kita dibilang sekolah bodoh.
diri saya pengen nangis seperti itu yang bikin saya nggak kuat seperti itu. Itu salah satu caciannya. Caciannya bahwa supaya kita bodoh. Kita akui, memang kita akui karena kita belum punya apa-apa. Ya. Sarpasnya nggak ada, kemudian juga izinnya belum muncul. Kita masih ngajukan izin tuh, udah ada proposal tapi belum di ACC gitu kan. Sehingga berpengaruh ke siswa. 2007 mulai sedikit. 2008 mulai sedikit. Bahkan sampai ke sini ada yang sampai satu kelas 7 orang. Bayangkan apa kayak ini. Kayak ini dulu berapa? Dulu waktu belajar berapa orang? Banyak. 16. 16 banyak di kita ya. Sahabat yang bisa TV 16 tuh di kita banyak dulu. Banyak karena tahun-tahun kesini kita menurun sampai 7 orang. Bayangkan dengan siswa 7 orang kita ujian ngindu ke sana Islam Karawang. Nah akhirnya di 2013 kita 2012 kita udah berusaha untuk membuat MPSN. Nah kita bikin lagi nih, Kenapa? Karena untuk dapat bantuan operasional sekolah atau BOS itu harus punya NPSN. Nah kita bikin 2013. Itu juga sangat sulit untuk dapat NPSN. Akhirnya dengan bantuan Bu Ida, guru kita, Bu Ida yang melobi ke sana dengan saya, tapi saya juga bantuan beliau. Alhamdulillah berhasil. Kemudian 2014 itu dapat nomor itu NPSN. Langsung kita daftarkan ke dinas untuk dapat musri. Alhamdulillah kita diakui dan 2014 kita ujian sendiri perdana di SMP Islam. 2014 itu berarti ujian di sini. Ya, itu sudah alhamdulillah ya perjuangannya ya. Jadi walaupun dengan murid yang seadanya, tapi alhamdulillah pada waktu 2014 itu banyak yang ujian di sini lah gitu ya, alhamdulillah. Dan ini merupakan keberhasilan walaupun perjuangannya sangat berat. Nah itu Kang Hendik ya. Berarti lama ya, dari tahun 96 sampai 2013 berarti. 2014 kan udah di sini. 2014 itu masih induk ya. Nah kan perjalanannya cukup panjang nih. Akan pertama berkarir jadi PO, terus yang keduanya secara dipaksa dididik akan itu menjadi guru. Sekarang udah menjadi kepala sekolah. Itu gimana ceritanya kan? Tahun kapan itu? Nah jadi dari guru kemudian kita juga masih menjabat sebagai operator juga, merangkap artinya karena memang kita bukan tidak mau dibantu oleh orang lain, tapi kita juga berpikir mau dibayar dengan apa. Nah lebih baik sama kita saja. Jadi ketika kita yang mengerjakan, ya walaupun kasarnya sedikit imbalannya tidak akan jadi jelek. Nah jadi kita operator, kemudian bendahara, guru juga di sana. Nah, kemudian kenapa jadi kepala sekolah? Ya karena memang amanat dari Bapak Diran Matin. Ya itu kalau nggak salah Oktober 2018. Ya itu kalau nggak salah hari Sabtu 13 Oktober 2018. Artinya Pak Haji karena memang fokusnya di MI dan juga di yayasan. Yayasan pada waktu itu kita memang harus ada pergantian. Ya, nah kemudian Pak Haji mengamanahkan saya untuk menjadi kepala sekolah. Nah, alhamdulillah jadi. Nah, di sana dengan tetap dipantau oleh beliau selaku ketua yayasan, kita mulai menjabat kepala sekolah itu 2018. Berarti udah hampir 4 tahun ya dari kita punya NPSN itu kita bisa menjabat kepala sekolah. Dan alhamdulillah ketika saya menjabat kepala sekolah itu tahun berikutnya dapat undangan diklat penguatan kepala sekolah 2019. Alhamdulillah ternyata sertifikat hasil diklat itu sangat berpengaruh. Alhamdulillah. Ini kalau Allah sudah berkehendak, alhamdulillah. Dan saya harus bernikmat sekali ketika saya 2018 itu dikasih SK oleh Pak Haji untuk jadi kepala sekolah. Tahun berikutnya dipanggil diklat di Lembang pada waktu itu penguatan lagi, bukan calon kepala sekolah. Saya juga nggak tahu itu ya. Padahal sebetulnya untuk menjadi penguatan kepala sekolah itu ada 2 tahap dulu. Yang pertama
calon kepala sekolah diklatnya. Yang kedua diklat kepala sekolah. Yang ketiganya baru nih diklat penguatan kepala sekolah. Nah kalau akang alhamdulillah itu dengan Islam Karawang, dengan Muhammadiyah, dengan utama gitu ya. Itu alhamdulillah Pusaka Bangsa kita bareng diklatnya. Dan katanya itu menurut peraturan itu namanya NUKS, nomor unik kepala sekolah. Nah, nomor unik kepala sekolah ini nanti kedepannya akan berpengaruh untuk penandatanganan ijazah. Kepala sekolah yang tidak punya ini tidak boleh menandatangani ijazah. Kalau menurut peraturan, tapi belum diberlakukan ya, belum diberlakukan, baru wacana, nggak tahu kita kedepannya. Tapi apapun itu prosesnya kita udah punya. Alhamdulillah. Jadi mulai 2018, kemudian ke 2019 kita bukan sekolah bodong lagi. Apalagi di 2018 juga, sebelum saya jadi kepala sekolah, waktu itu masih Pak Haji kepala sekolahnya, kita diakreditasi. Itu akreditasi itu penilaian sekolah itu. Ya, bahwa sekolah kita bukan sekolah bodong, tapi nilainya masih C. Nggak apa-apa, kita syukur aja. Langkah awal kok buat kita, langkah awal. Nah, pas kita dapat C, kita kedepannya harus perbaiki minimal B kita. Nah, alhamdulillah. Berarti itu penilaian akreditasi pertama. Pertama nilainya C. C. Alhamdulillah nggak apa-apa ya. Kita syukuri saja. Nah, itu sekelumit sejak kapan saya jadi kepala sekolah. Nah sampai sekarang alhamdulillah masih dipercaya dan bisa Kang Hendik lihat. Alhamdulillah siswanya alhamdulillah 2 kelas full kita tutup kemarin ya alhamdulillah. Ini harus nikmat perkembangan. Alhamdulillah ya. Iya. Sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah. Sahabat Capisat. Iya. Perjuangan Kang Badrul sama para sesepuh-sesepuh Yayasan Pendidikan Islam Atoria dari mulai nol sampai sebesar ini yayasannya. Yang pastinya kita selaku masyarakat dan penduduk Karawang ya, khususnya Karawang, kita support terus perjuangan para beliau ini. Kang, terakhir nih Kang. Iya. Sekarang walaupun sudah banyak kemajuan, baik dari siswa, tata penataan sekolah kayak gitu, harapan kedepannya apa Kang? Untuk khususnya SMP ISA umumnya untuk Yayasan Pendidikan Islam Atoria. Pertama untuk ISA dulu ya. Untuk ISA harapannya kita karena kita masih dalam pasnya kurang apa namanya kelas. Kurang kelas. Kedepannya kita ingin menambah ruang kelas. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini tercapai. Proposal sudah kita ajukan ke Gubernur untuk tahun 2022 tahun depan, berarti Insya Allah kita akan membangun mudah-mudahan. Amin. Ya, mohon doanya dari sahabat Episa TV. Mudah-mudahan proposal yang kita ajukan untuk tahun 2022 senilai 300 juta untuk 2 lokal ruang kelas baru. 2 lokal. Itu mudah-mudahan tercapai. Amin. Nah, jadi itu nanti akan kita bangun di belakang bersama dengan gedung BLK itu. Itu milik yayasan juga itu. Ya, pimpinan Pak Haji Darmati ini banyak sekali juga yayasan. Nah, untuk yayasan nantinya juga kita berkolaborasi dengan Pak Haji dengan ketua yayasan untuk terus berinovasi, terus mengembangkan supaya memang yayasan ini bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar ataupun di luar Sukamakmur. Itu harapannya ya. Jadi intinya kita mohon doanya aja dan juga mohon masukannya ya. Mohon apa aja kritikan yang bagaimanapun dia terima semua. Tampung. Karena yang namanya kemajuan itu tidak terlepas dari masukan, kritikan dan saran dari semuanya. Itu aja ya. Oke, mungkin sangat luar biasa sekali ya para sahabat Yapisat, perjuangan yang tadi sudah diutarakan sama Kang Badrul dan juga harapan kedepannya kita doakan. Amin. Para sahabat Yapisat, mudah-mudahan 2022 ya SMP Islam Atoria tambah kelasnya. Amin. 2 kelasnya kan ya? 2 kelas. Amin. Oke, terima kasih banyak Kang Badrul atas waktunya. Semoga Kang Badrul sama keluarga sehat selalu. Amin. Selalu sukses. Yang pasti selalu menjadi contoh buat para guru-guru sebagai kami akan ini kan sebagai leader leader di SMP Islam Atoria. Baik,
Para sahabat Yapisa TV dimanapun Anda berada, podcast pada kesempatan kali ini sekian. Mudah-mudahan apa yang tadi kita obrolkan, apa yang kita utarakan, dan juga dari narasumber yang sudah memberikan sebuah informasi-informasi yang sangat luar biasa sekali, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita dan juga menambahkan informasi buat kita semua. Terima kasih Yapisa TV, good luck.